Baik ya. Kita mulai Tanisa ya. Untuk nomor 1 ya, ini tentang medan magnet kawat lurus ya. Tentu kita harus tahu arahnya. Kalau kawat lurus, arahnya menggunakan kaidah tangan kanan yang pertama ya. Saya di sini ada kawat. Nah, kalau kawat lurus ini ya, ini gunakan kaidah tangan kanan pertama, jempol arah I, 4 jari arah B. Nah, ini dia. Mungkin masih ingat ya. Jadi di sini jempol arah I, ya kan, karena I-nya ke atas, berarti ini I-nya, nah ini adalah arah B-nya. Artinya, medan magnet yang ditimbulkan dari kawat 1, arahnya adalah, kalau digambarkan, ke arah kanan, dan masuk ke titik P. Simbolnya berarti cross ya. Sedangkan untuk kawat 2, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jempolnya kita arahkan ke atas, juga sama, arusnya ke atas ya. Jempol arah I, nah gitu ya. 4 jari arah B, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita dapatkan 4 jari kita adalah arah B-nya nih ya, ke arah kanan, yang artinya kalau kita mundur dari titik P ini keluar. Dot ya. Ini kawat 1, ini kawat 2. Jadi kita tahu, oh berarti arahnya saling berlawanan. Oke, ini boleh kita hapus lagi. Boleh kita hapus lagi. Nah, berarti kita harus tahu nih, medan magnet kawat lurus rumusnya apa sih? I per 2 pi A ya? Nah, ini dia. I0 I per 2 pi A. Berarti kita hitung satu-satu ya, untuk kawat 1 dulu nih. Jaraknya dari titik P 4 cm. Ini kan ya, ini A-nya ya. Berarti kita bisa hitung untuk medan magnet kawat 1, μ0 dikali I dibagi 2 pi kali A, ya kan? Berarti μ0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7, dikali I-nya itu adalah 2 ampere ya. I-nya 2 ampere. Ini I1, ini A1. Dibagi ya, dibagi 2 pi dikali jaraknya 4 cm, ubah ke meter ya. 4 cm adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Min 2 meter. Karena cm ke meter naik 2. Baru kita coret ya. 4 pi sama 2 pi. 2 ya. Nah, kemudian di sini boleh lagi kita coret ya. Ini 2 dikali 2, 4 dibagi 4 habis ya. Sehingga kita dapatkan medan magnet dari kawat 1 adalah 1 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 5, satuannya Tesla. Sekarang kita hitung kawat 2. Ya, kita hitung kawat 2, μ0 dikali I2 dibagi 2 pi dikali A2. Berarti kita dapatkan 4 pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya juga sama, 2 ampere ya, dibagi 2 pi untuk jarak titik P ke kawat 2 dari gambar ya, ini A1, ini A2-nya 6 cm. Ya, 6 cm nih. Nah, ini A1, ini A2 ya. 6 cm artinya berapa meter? 6 kali 10 pangkat min 2. Boleh kita coret ya. 4 pi dibagi 2 pi 2. Kemudian boleh kita coret lagi 2 sama 6. Jadinya adalah 3 ya. Jadi kita punya 2/3. 2/3 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, karena arahnya saling berlawanan, medan magnet kawat 1 masuk, medan magnet kawat 2 keluar, berarti medan magnet totalnya di titik P tinggal dikurang ya. Kebetulan yang gede B1, berarti boleh kita tuliskan B1 dikurang B2. Berarti 1 dikurang 2/3, kita keluarin ya, dikali 10 min 5.
1 dikurang 2/3 adalah 1/3 kali 10 pangkat min 5 atau 0,33 kali 10 pangkat min 5 atau 3,3 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, ini dia. Jadi ada dua jawaban, yaitu bisa masuk, bisa keluar. Kita lihat yang paling gede siapa. Kalau yang ini B1 masuk arahnya. Kalau B2 arahnya keluar. Berarti yang paling gede adalah B1 ya. Berarti jawabannya adalah yang A, masuk bidang gambar. Nah, gitu. Dan magnet. Oke. Insya Allah bisa ya. Saya lanjut di nomor 2. Nomor 2, ini kawat melingkar. Kawat melingkar juga sama, pakai kaedah tangan kanan untuk arahnya. Nah, ini dia. Jadi, karena arusnya melingkar, maka ini 4 jari kita balik, ini jadi arah I. Karena paling gampang kan, ini arah I-nya ke kanan, putarnya atau searah jarum jam ya. Dan arah jempol arah B. Arah jempol adalah arah medan magnetnya. Berarti medan magnetnya adalah masuk ke bidang gambar. Bidang gambar ini adalah kertas misalnya. Berarti artinya menuju bidang kertas atau simbolnya cross. Ya, berarti masuk ke bidang kertas. Yang keluar kita salahin dulu. Yang menjauhi kan keluar, kita salin dulu. Yang keluar kita salin dulu. Tuh, berarti jawabannya kemungkinan cuma ada C atau E ya. Kawat melingkar, rumusnya apa sih? Moni per 2R. Nah, Moni per 2R. N-nya itu adalah jumlah lingkaran. Nah, ini berapa lingkaran sih kalau dari gambar ya? Nah, untuk mengetahuinya lihat sudutnya aja. Sudut pusatnya 120 derajat ya. Berarti jumlah lingkarannya adalah sudut pusatnya dibagi 360 derajat. Artinya 1/3 lingkaran. Gitu. Maka di sini tinggal dihitung, ya kan? Jari-jarinya juga udah ada. Jari-jarinya itu 50 cm. Nah, ini berarti bisa kita ganti jadinya 0,5 meter ya. Nah, udah. Berarti tinggal kita masukin medan magnetnya adalah B sama dengan Moni per 2R. Berarti U0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, jumlah lingkarannya 1/3 lingkaran, dikali I-nya adalah 3, dibagi 2, dikali jari-jarinya adalah 0,5 ya. Ini boleh kita coret. Ya, boleh kita coret. Ini 2 dikali setengah 1. Ya. 2 dikali setengah 1. Jadinya kita dapatkan 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, jawabannya dalam Tesla pasti satuannya. Berarti yang mana nih? Yang E. Nah, udah. Ya. Gampang kan ya? Kita lanjut next nomor 3. Nah, ada 2 kawat panjang dan sejajar, yaitu kawat C dan D, masing-masing dialiri arus 4 dan 2. Kedua kawat terpisah sejauh 60 cm.
letak titik yang medan magnetnya 0. Nah, ini sejajar ya. Ini arahnya sama. Jadi kalau kita gambarin, nah arahnya sama. Berarti kalau mau 0, berarti medan magnetnya harus saling berlawanan arah ya. Benar nggak? Medan magnet harus saling berlawanan arah. Maka kalau kawatnya sama arahnya, pasti letak titik yang medan magnetnya 0, dari dua kawat ya sejajar ya yang arahnya sama, letaknya ada di antara kedua kawat. Ada di antara kedua kawat. Nah, ini nih konsep yang mesti kita pahami ya. Nah, ini udah pasti. Coba kita cek ya. Kita coba cek. Benar nggak bisa 0 letaknya di antara kedua kawat? Syaratnya dia 0 adalah syaratnya apa? Harus saling berlawanan arah. Ya. Harus saling berlawanan arah syaratnya. Nah, sekarang gini. Coba misalnya kita ambil untuk kawat 1 arahnya ke atas ya. Kawat C arahnya ke atas. Kawat D arahnya ke atas. Kenapa kata arahnya sama? Ya udah kita bikin dua-duanya ke atas ya. Untuk kawat C, nah dengan aturan tadi, ya kan ya, I-nya adalah arah arus, gitu kan ya. Nah, 4 jarinya arah apa tadi? Arah B ya. Nah, ini arah B. Berarti medan magnetnya dari kawat ini, medan magnetnya ke arah sini ya. Dan arahnya apa? Masuk. Medan magnet dari kawat C. Kalau kawat D gimana? Kita gambarin lagi. Arah arusnya ke atas, ya kan? Arah arusnya ke atas. Arahnya sama ya. Berarti medan magnetnya kemana nih? Arahnya ke arah kanan ya. Ke arah sini ya putarannya. Berarti dia ke arah sini. Berarti kalau kita mundur, di sini titik di sini apa? Keluar ya. Nah, dua medan yang saling berlawanan arah bisa 0 nggak? Bisa. Syarat medan magnetnya 0 itu adalah medan magnet yang masuk harus sama dengan medan magnet yang keluar. Kayak gitu. Nah, berarti medan magnet kawat lurus kan tadi apa? Mu0I per 2πa. Berarti kita misalkan nih, ya, kalau jarak kawat C dan D itu adalah 60 cm, nah, kita misalkan, nah, dari titik yang kita mau cari 0 ini, ya, titik P ini ya, kita sebut titik P lah ya, jaraknya X. Ya, jarak kawat C ke titik P X. Maka jarak kawat titik P ke D sisanya dong ya. 60 dikurang X. Nah, ini dia. Berarti ini jarak titik P ke kawat C, ini jarak titik P ke kawat D. Kan kita mau cari letak titiknya di mana ya? Nah, udah kita masukin. Karena medan magnet mu0I per 2πa, kita masukin ya. Jadinya ini mu0 dikali arus kawat C dibagi 2π dikali, iya oke. Harisa udah langsung jawab. 2π dikali jarak dari titik P ke kawat C adalah misalkan X ya. Ini mu0 dikali arus kawat D adalah ID aja ya kita sebut, dibagi 2π dikali jarak dari titik P ke kawat C 60 min X ya. Nah, ini boleh kita coret nih, yang mu0 sama mu0, kemudian ini boleh kita coret 2π sama 2π ya. Lalu kita ganti arus kawat C 4 ya. Arus kawat C 4 per X. Arus kawat D-nya adalah 2 ya. 2 per 60 dikurang X. Nah, di sini tinggal kita coret dulu ya. Karena masih bisa dikecilin 4 sama 2. Jadi 2, jadi 1. Baru kita kali silang. 2 dikali 60, 120 dikurang 2 dikali X. 2X sama dengan 1 dikali X, X ya. Berarti jawabannya berapa nih? Berarti 120 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 40 cm. Nah, berarti 40 cm dari kawat 1 atau 60 dikurang 40, 20 cm dari kawat 2 atau kawat D.
Berarti jawabannya 40 cm dari kawat C atau 20 cm dari kawat D. Jawabannya yang B. Oke, nah jawaban Karisa benar. Oke, mantap. Oke. Lanjut ya. Kita lanjutkan di nomor 4 ya. Nomor 4, nah ini dia. Ada dua kawat, yang satu kawat lurus, panjang hampir bersentuhan dengan kawat melingkar. Ini mungkin apa nih? Tapi berpusat di P ya katanya, dan jari-jarinya 10 cm. Jika I-nya masing-masing 5 ampere, berapakah besar dan arah resultan medan magnet di titik P? Oke, ada dua kawat, yang satu kawat lurus, yang satu kawat melingkar. Kita tentukan dulu arahnya. Untuk kawat lurus, arah medan magnetnya menggunakan kaidah tangan kanan, seperti ini ya. Jempol itu adalah arah I, ya. Jempol arah I, maka 4 jari adalah arah B. Berarti arah B-nya tuh arahnya keluar. Dot ya. Kawat lurus, kawat satu kita sebut. Gitu. Untuk kawat melingkar, tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Arah arusnya adalah arah 4 jari. Arah jempolnya arah B. Ya, arah jempolnya arah B. Jadi arah B-nya kemana? Arah B-nya tuh 4 jempol saya keluar bidang ya. Oke, berarti ini kawat melingkar kawat 2. Karena dua-duanya arahnya sama, pasti arahnya keluar bidang gambar. Berarti yang bilang masuk salah, kita coret dulu. Berarti kan jawabannya antara B, C, dan D. Ingat ya, kalau kawat lurus, medan magnetnya rumusnya Moe per 2 pi A. Tapi kalau kawat melingkar, Moni per 2R. Di mana N jumlah lingkaran, R-nya jari-jari. Berarti kita hitung satu-satu. Untuk kawat lurus dulu. Kita hitung. I0 dikali I dibagi 2pi dikali A. A adalah jarak titik ke kawat lurus. A-nya adalah R juga ya, 10 cm. Ya kan? Berarti ini jarak dari sini ke sini adalah 10 cm. Sama dengan jari-jari A-nya ya. Berarti kita hitung 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus listriknya 5 ampere dibagi 2pi dikali jarak titik P ke kawat lurus 10 cm. 10 cm berapa meter? 10 cm itu adalah 0,1. Berarti 10 min 1 meter ya. Nah, ini boleh kita coret. 4pi dibagi 2pi 2. Lalu ini kita hitung lagi 2 dikali 5, 10 ya. 10 dikali min 7 ditambah 1 min 6. Ya kan? Min 7 dibagi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 6. 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 6 itu sama aja tinggal ditambah. 1 ditambah min 6. Min 5 Tesla. Ini baru kawat lurus. Nah, sekarang kawat melingkar nih kita hitung. Ya. Kita hitung kawat lingkarnya. Moni per 2R. Ini jumlah lingkarannya 1 lingkaran full. Berarti boleh kita tulisin ya. Moni per 2R ya kan. Oke. Berarti 4pi kali 10 min 7 dikali N-nya 1 lingkaran. I-nya itu adalah 5 juga dibagi 2 dikali radiusnya atau jari-jarinya 10 min 1 ya. Jari-jarinya min 10 pangkat 10 cm atau 10 min 1. Boleh kita coret lagi ya. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 5, 10.
10pi dikali 10 pangkat min 6 atau pi dikali, nah ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Pi itu 3,14 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, yang diminta kan resultannya, karena dia dua-duanya searah ditambah ya. Jadi untuk resultannya, berarti di titik P tinggal ditambah ya, B1 ditambah B2. Berarti berapa nih? 10 min 5 ini kan 1 ya. Ya, ini tuh kan 1 kali 10 min 5 sebenarnya kan ya. 1 kali 10 min 5. Berarti 1 ditambah 3,14 kali 10 pangkat min 5. Berarti nilainya adalah 4,14 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke. Nah, mantap, Marisa. Benar. Ya. Oke, ini kamu juga sambil bisa ngitung ya, ngitung, ngecek. Karena materi ini udah pernah kita bahas ya, cuma beda soal doang. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman ya? Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Solenoida. Solenoida itu gambarnya begini ya. Kumparan dia. Solenoida itu dia kumparan. Dia itu kumparan, gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi dia itu ada kumparan yang ada lilitannya. Nah, ini dia. Ini namanya solenoida. Nah, ini yang kita kenal dengan panjangnya, biasanya kita sebut L ya. Ini jumlah lilitannya. Nah, untuk solenoida di pusat rumusnya monil. Ional Ni per L. Ya udah. Ini tinggal kita masukin aja ya. Ini tinggal kita masukin aja nih. Yaitu apa tuh? Berarti diketahui di soal jumlah lilitannya ada berapa? 4.000 ya. Kemudian panjang solenoidanya adalah 50 cm, kita ubah ke meter 0,5. Kemudian arus listriknya 5 ampere. Dah, berarti kita mau cari B-nya kan? Monil. Mu0 Ni per L. Mu0-nya adalah 4I kali 10 min 7. N-nya adalah 4.000 atau 4 kali 10 pangkat 3. I-nya 5 dibagi L-nya adalah 0,5. Enaknya kita ubah aja ya. 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini boleh kita coret. 5 sama 5. Oke. Sehingga kita dapetin berapa tuh nanti di sini? 4 dikali 4pi, 16pi ya. Nah, ini min 7 ditambah 3 min 4. Min 1 naik ke atas aja nih. 10 pangkat 1. Berarti 16pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Ingat ya, kalau 10 pangkat min 3 di fisika disebut mili. Kalau min 6 itu mikro. Kalau min 9 nano. Jadi ini boleh kita ganti jadi 16pi mili Tesla. Atau MT, mili Tesla. Jawabannya yang C. Nah, Mbak Arisa dicek lagi, ada yang salah kan? Oke. Ya. Jadi nanti mili itu 10 pangkat min 3 ya. Mungkin saya kasih catatan di kalian ya. Karena fisika itu suka ada satuan-satuan yang mengikutinya. Mili 10 pangkat min 3
Kalau mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Kalau nano 10 pangkat min 9. Ada lagi piko 10 pangkat min 12. Dia naiknya tuh begitu tuh. Min 3, min 6, min 9, min 12 ya. Sebenarnya sih sampai femto dia, 10 min 15. Ya, ada lagi nanti 1 femto. 10 min 15. Nah, ini dia. Ini apa ya yang biasanya menyertai di fisika gitu ya. Baik ya. Kita lanjut. Next nomor 6. Nah, ini gaya Lorentz ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kawat sepanjang 80 cm diletakkan di antara dua kutub magnet. Ingat, arah kutub magnet, medan magnet yang dihasilkannya dari mana ke mana? Keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan ya. Ini arah medan magnet yang dihasilkan dari kutub magnet. Keluar dari utara, masuk ke kutub selatan. Nah, di sini ada kawat lurus berada di antara kedua kutub. Maka kawat lurus ini nanti akan mengalami gaya magnet. Ingat, kata Lorentz ya. Kenapa? Karena arus listrik menimbulkan medan magnet. Kemudian dia diletakkan di kutub magnet, sehingga terjadi interaksi magnet. Gaya magnetnya, nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini dia, kaidah tangan kanan. Di mana arah jempol itu arah I. Nah, ini arah I-nya adalah ke dalam ya, tuh ya, ke arah dalam, ke arah Z negatif. Arah B-nya kemana arahnya? Ke arah bawah. 4 jari adalah arah B. Ya kan? Jempol adalah arah arus, B arah 4 jari, dan telapak tangan adalah arah F. Telapak tangan adalah arah F. Ibu jari, banyak jari, telapak tangan. Berarti arah F-nya kemana? Ke arah sini. Jadi kawat ini akan kedorong kemana? Ke arah sini. Ke arah sini itu kemana? Kalau ke arah kanan adalah X positif, maka kalau ke arah kiri adalah apa? X negatif. Ya, ke arah kiri adalah X negatif. Berarti jawabannya harus ke arah X negatif. Dan ini salah, 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 salah. Nah, jadi kita nggak usah ngitung ternyata. Jadi jawabannya adalah bukan antara lagi ya, jawabannya yang A. Ya, jawabannya yang A. Tapi kalau mau kita hitung, gaya Lorentz rumusnya apa? Pada kawat lurus bil. B dikali I dikali L. Nah, ingat di sini ada apa di sini? Ada medan magnetnya mili. Ya kan? MT, mili. Berarti diketahui di soal, medan magnetnya 1,2 mili. Ingat mili itu 10 pangkat min 3. Kemudian besar arusnya 2 ampere. Kemudian panjang kawatnya 80 cm. 80 cm adalah 0,8 ya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Berarti gaya Lorentz-nya bil. Ya, B I L. Berarti kita hitung ya. 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 dikali L-nya 8 kali 10 pangkat min 1. Gitu. Jadinya berapa tuh? Nah, enaknya 0,8 aja kayaknya. Ini kan ya, enaknya 0,8. Nah, ini 0,8. Nah, ini 0,8 kali 2, 1,6. 1,6 dikali 1,2. 1,92 kali 10 pangkat min 3 Newton. Dengan arah kemana? Ke arah X negatif. Jawabannya yang A ya. Jadi kita tinggal mainin tangan. Di bab magnet ini ada kemungkinan kamu bisa mengeliminir jawabannya. Kalau kamu bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang benar gitu. Ini tangan apa? Kanan ya. Ingat, hanya elektron yang pakai tangan kiri nanti ya. Ingat, hanya elektron yang pakai tangan kiri.
Oke, aman ya. Saya lanjutkan berikutnya, nomor 7. Muatan listrik bermuatan positif. Gimana sih kalau gaya Lorentz pada muatan listrik? Kalau muatannya positif pakai tangan kanan. Cuma diganti nanti. Jempol itu arah V. Nah, ini 4 jari adalah arah B. Ya, 4 jari adalah arah B. Dan telapak tangan adalah arah F-nya. Nah, sekarang kita cek. Ada muatan V-nya ke arah X positif, berarti ke arah kanan. Medan magnetnya ke arah Z positif, berarti ke arah atas. Ya, ini arah medan magnet. Berarti telapak tangannya ke arah mana? Ke arah luar. Keluar kemana? Y negatif. Oh, berarti ini F-nya nih di sini nih. Nah, berarti arah F-nya Y negatif. Berarti boleh kita coret dulu yang salah ya. Salah, salah, salah. Nah, berikutnya kita mau ngitung. Kalau pada muatan listrik, gaya Lorentz-nya apa rumusnya? BQ-V. Nah, gaya Lorentz pada muatan, BQ-V. Berarti di soal dikasih tahu medan magnetnya adalah 40 Tesla. Muatan listriknya 5 kolom. Kecepatan kawatnya berapa tuh? 20 meter per detik. Maka dari sini gaya Lorentz-nya tinggal BQ-V aja. BQ-V. Berarti B-nya 40, Q-nya 5, V-nya 20. Berarti kita hitung 40 kali 5, 200. 200 kali 20, 4.000 ya. 4.000 Newton. Jadi jawabannya 4.000 ya, bukan min 3. 4.000 itu 4 kali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya yang A. Oke. Oke. Aman ya, gampang ya. Next, nomor berikutnya, nomor 8. Nah, kalau gaya Lorentz pada dua kawat sejajar itu ya, itu kalau dia searah bakal tarik-menarik. Jadi saya kasih keterangan di sini ya. Ini kalau ada dua kawat arahnya sama. Arahnya sama. Nah, ini dia bakal apa? Dia bakal tarik-menarik. Ya, dia bakal tarik-menarik. Berarti kawat 1 ketarik ke kanan, kawat 2 ketarik ke kiri. Ya, kalau dia arahnya sama, tarik-menarik. Tapi kalau misalnya arahnya saling berlawanan, misalnya kawat 1-nya ke atas, kawat 2-nya ke bawah, maka dia akan menghasilkan gaya interaksi tolak-menolak. Kawat 1 ditolak ke kiri, kawat 2 ditolak ke kanan. Nah, ini dia tolak-menolak. Nah, kalau gaya besar gayanya gampang, itu pakai rumus mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L. Mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L, di mana A itu adalah jaraknya ya. Jarak antar kawatnya. Nah, ini dia jaraknya. Jadi berarti tinggal kita gambar. Tapi diminta gaya persatuan panjang ya. Kalau perpanjang kan rumusnya F mu0 I1 I2 per 2 pi A kali L ya. Kalau gaya perpanjang berarti kalau kita perpanjang kita bagi L, L-nya mati. Ya kan? Kalau gaya perpanjang berarti kita bagi L. Sehingga gaya perpanjang itu rumusnya jadi apa? mu0 I1 I2 per 2 pi A. Jadi artinya kalau udah ngomong gaya perpanjang artinya tidak perlu dikali panjang gitu. Ya.
Berarti di sini yang kita coba cari adalah gaya magnet pada kawat B. Yang digambar berarti hanya pada kawat B aja. Kawat B akibat kawat A, kamu perhatikan di sini deh. Ini A dengan B arahnya saling berlawanan. Berarti dia bakal menolak ya. Maka B ditolak A ke kanan. Nah, ini dia. Kawat B dengan kawat C juga sama, arahnya saling berlawanan. Berarti dia tolak menolak ya. Berarti B ditolak C kemana? Ke kiri. Berarti arahnya saling berlawanan. Berarti kita hitung. Kita hitung terus tinggal diapain dikurang ya. Hitung satu-satu. Untuk FBA. Perpanjang kan ya? Perpanjang. Oke. Oh, Parisa udah jawab. Kita cek ya. FBA berarti apa tuh? Mu 0, ya kan? Dikali apa? Arus kawat B dikali arus kawat A dibagi 2pi A. Ya kan? Perpanjang. Berarti kita hitung 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus kawat B-nya 2 ya. Arus kawat A-nya 4 dibagi 2pi dikali, nah ini jaraknya 4 cm ya. Kalau senti kan harus meter ya. Ini berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 4 kali 10 pangkat min 2. Ini boleh kita coret dulu nih. 4pi dan 2pi. Jadinya 2. Ini juga boleh kita coret ya. Yang ini 4 sama 4. Sehingga kita punya hasilnya berapa nih? FBA-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 Newton. Oke, arahnya kemana FBA? Arahnya ke arah kanan ya. Sekarang kita hitung lagi FBC. Tapi perpanjang, artinya tidak usah dikali panjang. Mu 0 dikali arus kawat B dikali arus kawat C dibagi 2pi dikali A. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7, arus kawat B-nya 2, arus kawat C-nya 3, dibagi 2pi, kali ini jaraknya 6 cm, artinya 6 kali 10 min 2 meter. Ya kan ya? Berarti 6 kali 10 pangkat min 2, kita coret lagi, 4pi sama 2pi, 2, gitu ya. Kemudian ini 2 kali 3 kan 6 ya? Nah, sama ini boleh kita coret tuh. Jadi kita dapetin berapa tuh? 2 kali 10 pangkat min 5 Newton, arahnya FBC tuh ke kiri ya. Berarti kekuatan ke kanan. Ya, kekuatan ke kanan, karena ke kanan 4. Berarti resultannya di B tinggal dikurang ya. 4 kali 10 min 5 dikurang 2 kali 10 min 5. Hasilnya berapa tuh? 2 kali 10 min 5, arahnya ke kanan. Ke kanan menuju siapa? Ke kanan menuju si C. Nah, loh. Kok nggak ada ya? Iya deh. Harusnya 2 kali 10 min 5 bukan ke ini ya. Yang jelas bukan ke A nih ya. Ini mungkin C ini ya. Saya typo kayaknya nih. Ya. Ini harusnya menuju C. Ini mungkin saya typo pas lagi ngetiknya. Gitu. Soalnya dari buku kok. Saya typo aja nih pasti. Jadi jawabannya menuju C. Ke kanan soalnya kan FBA ya. Jadi yang jelas ini pasti salah ya. Gitu. Ini pasti salah. Ini juga pasti salah. Gitu. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Cuma kita ganti. Ya, kita ganti nih. Menuju siapa? Menuju C ya. Oke. Risa mungkin ada yang salah menghitung? Coba dicek lagi, Risa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, baik. Tidak ada ini ya. Insya Allah bisa ya.
Saya lanjutkan. Mungkin kalau malu bertanya, chat aja nggak apa-apa ya. Berikutnya nomor 9. Nah, ini dia. Sebuah elektron bergerak dengan kelajuan 8 kali 10 pangkat 5 searah sumbu X positif. Kemudian dia bergerak melingkar dengan jari-jari 2,25 kali 10 min 6 meter setelah memasuki medan magnet B secara tegak lurus. Ya kan? Ditanya adalah besar dan arah medan magnet yang dialami elektron. Ingat ya, elektron harus pakai tangan kiri. Elektron bermuatan apa? Negatif. Berarti pakai tangan kiri. Ya, pakai tangan kiri. Jadi kalau Q-nya negatif, kita pakai tangan kiri. Nah, ingat ya, setiap benda yang bergerak melingkar akan ditarik oleh gaya sentripetal. Arahnya ke pusat. Nah, yang narik siapa sih? Yang narik pasti apa? Gaya Lorentz. Nah, ya kan? Jadi kalau muatannya di sini, ya kan? Arah V-nya ke atas, pasti muatan ini ketarik sama gaya Lorentz kemana? Ke arah pusat terus. Ingat, setiap benda yang bergerak melingkar akan ditarik oleh gaya sentripetal. Siapa yang nariknya? Tentunya gaya magnet. Gitu. Gaya magnet ya. Di sini kan ada medan magnetnya. Nah, pertanyaannya adalah, ya kan, udah pasti ya arahnya ke pusat lingkaran terus. Pertanyaannya adalah kemana ke arah medan magnetnya? Nah, sekarang gunakan kaidah tangan kiri. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi setiap benda yang bergerak melingkar akan ditarik oleh gaya sentripetal. Siapa yang nariknya? Gaya magnet. Gitu. Udah pasti. Gayanya gaya siapa lagi yang bisa narik muatan listrik? Magnet ya. Tapi arahnya kemana? Ke pusat lingkaran. Nah, berarti gunakan kaidah tangan kiri. Nah, ini dia. Ini maksa tangan kirinya. Di mana jempol arah V, ini kiri ya. Ini tangan kiri. Jempol arah V, 4 jari arah B, ya, B-nya kemana nih? 4 jari. Telapak tangan arah F. Kan udah jelas ya, arah telapak tangannya yang diketahui ya di soal ya. Arah telapak tangannya yang diketahui. Telapak tangan arah F. Sedangkan 4 jari arah B. 4 jari arah B. Arah B-nya berarti kemana tuh arahnya? Keluar. Keluar kemana? Ke Z positif. Nah, jadi arah B-nya adalah keluar. Ke Z positif. Ya kan? Berarti yang bilang Z negatif kita salahin. Yang bilang Z positif benerin. Ini Z negatif salahin. X positif juga apalagi salah. Berarti keluar arahnya kemana nih? Ke Z positif. Oh ya, keluar ya. Atau disingkat dengan singkatan dot. Nah, sekarang tinggal ngitungnya nih. Nah, kalau ditanya jari-jari lintasan, nah, jari-jari lintasan, muatan, jari-jari lintasan muatan yang bergerak di dalam medan magnet, oke, itu rumusnya apa? R sama dengan M kali V dibagi BQ. Nah, ini cara nuruninnya dari mana sih? Sebenarnya cara nuruninnya gampang. Ini cara nuruninnya adalah gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Karena kan gaya Lorentz selalu ke pusat lingkaran ya. Gaya Lorentz BQ-V. Gaya sentripetal massa dikali percepatan sentripetal V kuadrat per R. Nah, makanya kita bisa coret tuh ya, V sama V kuadrat. Sehingga jari-jari lintasannya adalah apa tuh? MV per BQ. Ya kan? Nah, cara nuruninnya gitu doang, sederhana kok. Ya kalau lupa, turunin sendiri aja ya. Nah, di sini ditanya B-nya. Diketahui ada apa aja? Ada V-nya, 8 kali 10 pangkat 5 ya. Ada apa lagi tuh? Ada R-nya 2,25 kali 10 min 6. Ada apa lagi? Ada M-nya 9 kali 10 min 31. Ada apa lagi? Ada Q-nya ya. Yang ditanya apa sih? B-nya. 1,6 kali 10 min 19. Ditanya berapakah medan magnetnya. Berarti tinggal kita pindahin aja ya.
Berarti dari sini B sama dengan, ini pindah ke atas nih. MV, ya. MV dibagi apa? Dibagi RQ ya. Tinggal pindah aja nih. B pindah ke atas, R pindah ke bawah. Sehingga ini kita hitung jadinya B sama dengan M-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 31. V-nya adalah 8 kali 10 pangkat 5 ya. Dibagi jari-jari lintasannya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 6. Kemudian di sini Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini boleh dicoret nih. 8 dibagi 1,6. Kan sama aja 80/16 ya, 5 ya. 5. Tuh. Kemudian ini kita kali ini. 9 kali 5, 45 ya. 45 kali 10 pangkat min 31 ditambah 5. Min 24 ya. Ya, 24. 11, min 26, sorry. Min 26. Dibagi 2,25 dikali 10 pangkat min 6 tambah min 19. Min 25 ya. Min 25. Ini kan 6, min 6 tambah min 19, min 25. Nah ini 45 dibagi 2,25 berapa sih? 45 dibagi 2,25. Nah, kita bagi ya. 20 ya. Ini 20 kalau kita bagi. Ini 20 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya 2 Tesla. Jadi jawabannya yang C. Nah, itu dia. Oke. Jadi ada 2 konsep yang dipakai ya berarti ya. Pertama, gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal dapat jari-jari. Sama kaidah tangan. Ingat elektron tangan kiri ya, karena bermuatan negatif. Oke. Aman ya? Lanjut di nomor 10. Nomor 10 tentang apa kita cek. Nah, ini udah masuk ke induksi elektromagnet. Sebuah magnet digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri dari 600 lilitan, sehingga flux magnetnya pada kumparan berkurang dari 8 kali 10 min 5 menjadi 3 kali 10 min 5 dalam waktu 0,01 detik. Berapa GGL-nya? Ini kan gampang ya. Perubahan flux pakai hukum Faraday. Ya kan? Perubahan flux pakai hukum Faraday. Jadi kalau ada perubahan flux muncul listrik, makanya ditanya GGL-nya. GGL kan listrik ya. Tegangan listriknya berapa? N-nya diketahui berapa? 600. Kalau ada perubahan flux pakainya hukum Faraday. Kalau perubahan arus hukum Henry. Flux awalnya 8 kali 10 pangkat min 5. Flux akhirnya adalah 3 kali 10 min 5. Berarti perubahan fluxnya adalah 8 dikurang 3. 5 kali 10 min 5. Ya, perubahan fluxnya. Waktunya berapa lama? 0,015. Nah, ini kan enaknya diubah. Nih jadi 15 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini E-nya gimana nih? Udah tinggal masukin. Ya kan? E sama dengan, nah, tanda min ini untuk menentukan arahnya bahwa arus induksi itu selalu berlawanan atau melawan perubahan flux magnet. Tapi dalam perhitungannya nggak usah. Langsung aja, hajar aja. N d flux per dt, N-nya udah ada 600. Perubahan fluxnya adalah 5 kali 10 pangkat min 5, dibagi waktunya adalah 15 kali 10 pangkat min 3. Ini boleh kita coret. 15 dibagi 5. 3 ya.
Tuh, jadinya kita bisa dapatin GGL induksi yang dihasilkan 600 dibagi 3, 200 kali 10 pangkat min 2. Karena min 5 ditambah 3 min 2. Artinya berarti 2 volt. Tuh, gampang ya. Nah, jadi kamu lihat cirinya. Ada perubahan flux, pakainya Faraday. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini dia. Tapi nanti kalau fluxnya fungsi waktu, kita ganti deltanya jadi turunan ya. Kayak nomor 11. Kayak nomor 11 nih. Tuh, ini fungsi waktu. Ya. Kalau fluxnya fungsi waktu, kita pakai Faraday-nya yang fungsi turunan. Nah, ini dituliskan turunan flux terhadap waktu. Ya kan? Nah, turunan itu kan pasti udah diajarin sama Kak Ika ya. Turunan itu menghilangkan satu pangkat ya. Jadi kalau ada fungsi Y sama dengan A T pangkat N, kalau di matematik X, kalau di fisika T biasanya. Maka turunannya adalah N kali A kali T pangkatnya berkurang 1, kan gitu ya rumus turunannya ya. Oke. Nah sekarang coba kita masukin nih. N-nya 10 ya. Nah, ini berarti GGL-nya kita langsung masukin turunan ya. GGL-nya sama dengan N 10 dikali turunannya nih. Turunan 3T pangkat 3. Berarti 3 dikali 3, 9. T pangkat 2 ditambah turunan 2T 2 ya. Ya kan? 1 dikali 2, 2 pangkat 1. Ingat, turunan berkurang 1. 3 kali 3, 9T pangkat 3 kurang 1 pangkat 2. 1 kali 2, 2. Pangkat 1 jadi habis. 1 itu adalah T pangkat 0. Ya, 1 itu adalah T pangkat 0. Jadi kalau misal 0 dikali 1 ya 0 ya. Nah, baru substitusi ya. Baru substitusi T-nya 1. Ya kan? Berarti 10 dikali 9 dikali 1 ya. Pada saat T-nya 1 detik tuh. Kita substitusi saat T-nya 1 nanti. Ditambah 2. Hasilnya berapa tuh GGL-nya? 10 dikali 11 ya. Hasilnya 110 volt. Oke. Nah, oke, Risa, mantap. Yang lain juga boleh kok sambil ngerjain gitu. Ngecek jawabannya. Oke, aman ya. Jadi kalau ada perubahan flux pasti Faraday ya. Tapi kalau perubahan arus nanti pakainya hukum Henry. Jadi GGL itu bisa diakibatkan oleh perubahan flux. Perubahan flux menghasilkan listrik atau menghasilkan GGL, atau perubahan arus pada kumparan juga sama menghasilkan GGL. Nah, itu hukum Henry. Oke, misalnya kita lihat nomor 12. Nah, kalau ini, kalau ada kawat digerakin di dalam medan magnet, mungkin masih ingat ya, kawat yang digerakin di dalam medan magnet akan menghasilkan listrik, karena menghasilkan perubahan apa? Perubahan flux, berupa perubahan luas. Tadinya kawatnya di sini, pas digeser jadi di sini, pindah. Sehingga tadinya luasnya segini, sekarang luasnya segini. Berarti menghasilkan perubahan luas. Perubahan luas menghasilkan perubahan flux, karena flux rumusnya B kali A. Ketika luasnya berubah, menghasilkan listrik. Nah, udah kita turunin ya waktu di pertemuan kita, waktu di induksi elektromagnet, kalau kawat digerakin langsung aja. GGL-nya apa? Belief. Ya. Untuk arahnya dulu nih. Ya kan? Untuk arahnya dulu, atau kita hitung dulu GGL-nya. GGL-nya itu belief, BLV. Sedangkan arusnya E bagi R pastinya kan. Jadi kalau kawat digerakin di dalam medan magnet, GGL yang dihasilkan BLV. Dari mana ini? Dari Faraday ya. Udah kita pernah bahas di pertemuan kita induksi elektromagnet ya. Ada kok penurunannya. Ya. BLV. Nah berarti kalau kita mau hitung ya, berarti GGL-nya gampang aja ya.
B-nya 0,5. L-nya, panjang kawatnya berapa nih AB? Panjang kawat AB-nya 40 cm. Berarti kalau kita tuliskan ya, L-nya itu adalah 40 cm, berarti 0,4 meter ya. Berarti dikali 0,4, dikali V-nya berapa? Kecepatannya 30. Nah, dikali 30. Tuh, kita hitung tuh. 0,5 kali 30. Berapa tuh? 15 ya. 15 kali 0,4, 6. Ya. 6. 6 volt. 0,5 kali 30, 30 bagi 2, 15, 15 kali 0,4, 6. Nah, kalau gegelnya dapat, arusnya dapat. Karena arus kan gegel dibagi hambatan, atau tegangan dibagi hambatan. Berarti arusnya tinggal E dibagi R ya. Berarti 6 dibagi R-nya berapa nih? Ini hambatannya. 12. 6 dibagi 12, 0,5 ampere. Arusnya 0,5 nih. Berarti salah, salah, salah. Terus kalau arahnya, gunakan kaidah tangan kanan lagi. Jempol arah V, ya, jempol arah V, 4 jari arah B. Telapak tangan arah I-nya. Telapak tangan arah I-nya. Sorry. Telapak tangan arah I. Jadi jempolnya ke kanan. B-nya ke arah dalam ya. Ini kan masuk ya, masuk bidang. Berarti ke arah dalam. Berarti arah I-nya kemana? Ke atas. Berarti I-nya ke arah atas. Tuh. Arah atas dari mana ke mana berarti? Dari B ke A. Jadi jawabannya yang C. Oke. Gampang ya? Oke. Lanjut. Nomor 13. Nomor 13, kita baca ada sebuah kumparan punya induktansi 500 mH. Besar gegel induksi yang diakibatkan oleh perubahan arus. Nah, perubahan arus bisa menimbulkan GGL. Pakai hukum apa? Hukum Henry. Nih hukum Henry-nya ya. E sama dengan negatif L dikali perubahan arus dibagi waktu. Ingat, Anda untuk nentuin arahnya doang. Jadi dalam perhitungannya jarang kita pakai ya. Jadi ini jelas-jelas ya, ini perubahan arus. Berarti kita pakainya hukum Henry. Ya kan? Di sini diketahui ada L-nya. L itu induktansi ya. L itu induktansinya. Nah, di sini induktansinya berapa nih? Induktansi satuannya dalam Henry. Karena hukum Henry kan ya. L-nya adalah 500 mili Henry. Nah, mili itu 10 min 3 ya. Berarti 500 itu kan 5 kali 10 pangkat 2 dikali 10 min 3. Jadi hasil L-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 1 Henry. Perubahan arusnya awalnya berapa nih? Arusnya awalnya 100. Akhirnya arusnya 40. Berarti perubahan arusnya tinggal dikurang. 60 miliampere. Ingat, mili lagi. Berarti berapa? 60 kali 10 pangkat min 3. Mili min 3 ya. Atau 6 kali 10 pangkat min 2. Waktunya berapa lama? Waktunya 0,01 detik. Ini ubah ke detik. 10 pangkat min 2. Dah, gegelnya tinggal dihitung kan? Gampang. E sama dengan L dikali perubahan arus dibagi waktu. Berarti E sama dengan L-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 1. Perubahan arusnya 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi waktunya 10 min 2.
Nah, ini boleh kita coret. Ya kan? Tuh. Sehingga kita punya E-nya berapa tuh? 6 dikali 5, 30 ya? 30 dikali 10 pangkat min 1, atau ini sama aja 30 dibagi 10 ya? 3 volt. Oh, ternyata nanti di kumparan muncul GGL induksi sebesar 3 volt. Nah, ini dia ya, nomor 13. Nanti kalau arusnya fungsi waktu, kamu pakainya turunan. Tinggal mengganti, nanti deltanya jadi DI per DT. Gitu aja. Jadi kalau di rumus fisika, kalau fungsi waktu pakai diferensial. Makanya disebutnya D, bukan delta ya, diferensial. Nah, ini kayak nomor 14 nih. Kita lihat ya, nomor 14. Oh, di sini I-nya fungsi waktu. Ya kan? Arusnya berubah dengan persamaan, ingat, perubahan arus menghasilkan apa? GGL induksi. Pakai hukum Henry. Coba diganti DI per DT. Oke, coba dulu deh ya. Nah, kamu udah bisa nurunin kan ya? Nih, diketahui ada L-nya ya. Induktansinya berapa? 0,6 Henry. I-nya berapa fungsinya? T kuadrat min 4T plus 5. Ditanya adalah GGL-nya berapa? Kalau T-nya 1 detik. Oke, silakan ya dicoba. Tinggal turunin doang. Ada yang sudah dapat? Belum? Ayo, jangan lama-lama. Ya, betul. Ya, Arisa betul. Yang lain semangat dong. Gimana nih? Ini kan tinggal, nah ini cuekin aja tanda min nggak apa-apa kok ya. Cuma buat arah doang. 0,6 ya kan dikali turunan arus ya. Turunan T kuadrat berapa tuh? 2T dikurang turunan 4T 4 ya. Turunan 5 0. Berarti E-nya sama dengan 0,6. Substitusi T-nya 1. 2 dikali 1 dikurang 4. E-nya berapa? E-nya 0,6 dikali 2. Min 2 ya. Hasilnya berapa? Min 1,2. Ingat, tanda minnya diabaikan. Hasilnya yang B. Nah, tanda min kita abaikan. Dalam perhitungan di Faraday dan Henry, tanda min kita abaikan kok. Santai aja. Jadi kita udah bisa bedain ya, nanti kalau perubahan flux Faraday, perubahan arus, hukum Henry. Karena cuma dua doang. Di alam ini ya, untuk menghasilkan listrik itu cuma ada dua kemungkinan. Perubahan flux atau perubahan arus. Udah itu doang, nggak ada lagi. Sampai saat ini penelitiannya cuma dua, perubahan arus dan perubahan flux. Belum ada orang menghasilkan listrik pakai selain perubahan itu ya, untuk induksi elektromagnet. Oke. Lanjut, nomor 15. Sebuah solenoida memiliki panjang 40 cm. Nah, solenoida lagi nih. Solenoida lagi. Solenoida soal simak ya. Kalau soal simak terkenal ngitungnya. Penampangnya A, ya kan solenoida. Ada lilitan pastinya. Namanya juga solenoida, kan kumparan ya. Ada lilitan. Ini
Jumlah lilitannya tuh N ya. Panjangnya L. Kalau solenoida ini dialiri arus listrik, pasti nyimpan energi. Kan namanya listrik disimpan di dalam solenoida menghasilkan energi. Nah, energi yang tersimpan pada kumparan, ini rumusnya, setengah Li kuadrat. Berarti yang harus kita cari induktansi solenoida ya. Nah, udah pernah saya turunin juga. Induktansi solenoida itu pakai rumus monal. N-nya pakai tasjid, double, monal. Ya, jadi N-nya double tuh ya. Nah, berarti ini gampang. Kita tinggal nyari L-nya terus masukin kan. Nyari L-nya gimana? Kita hitung dulu. L sama dengan mu nolnya kan 4pi kali 10 pangkat min 7. Jumlah lilitan solenoida ada 1000. 10 pangkat 3 dipangkatin 2. Dikali luas penampangnya. Nggak boleh nih. Kalau sentimeter ke meter naiknya 2 kan ya? 1 kali 10 pangkat min naiknya 2, tapi di sini dipangkatin 2. Artinya 2 dikali 2. Min 4. Oh ya, jadi sentimeter ke meter naik tangganya 2, tapi ada pangkat 2, berarti dikali 2 lagi, jadi min 4. Berarti dikali 10 pangkat min 4, dibagi panjang solenoidanya. Nah, berapakah panjang solenoidanya? Di sini 40 cm. Nah, berarti 0,4 meter atau 4 kali 10 min 1 ya. 4 kali 10 pangkat min 1. Ini kita coret dulu. 4 sama 4. Tuh, habis ya. Kemudian kita bisa dapatkan L-nya adalah pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 4. Min 1 naik ke atas saja ya. Kali 10 pangkat 1. Ini boleh kamu habisin tuh. 6 ditambah 1, 7. Sama min 7 habis. Kan ya? Sehingga kita punya berapa tuh? L-nya sama dengan ya pi, nah pi kali 10 pangkat min 4 Henry. Nah, baru masuk ke sini. Energi ya. Setengah Li kuadrat. Setengah Li kuadrat. Setengah pi ya, pi berapa? 3,14 ya. Kali 10 min 4. Nah, kalau lupa, pi itu 3,14 ya. Pi itu adalah 3,14. Kenapa saya rubah? Karena di sini nggak ada pi tuh. Ya kan, ngeselin ya. Nggak ada pi. Jadi kita harus rubah. I-nya 2. 2 pangkat 2. Berarti ini kalau kita kuadratin 4 ya. 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Langsung aja ya. 2 dikali 3,14, hasilnya berapa? 6,28 kali 10 pangkat min 4, energi satuannya joule. Jadi jawabannya yang E. Nah, oke, Karisa. Nah, ini soal simak. Tahu konsepnya gampang kok, gitu ya. Hitungnya agak susah emang. Oke. Lanjut ya. Next, nomor berikutnya. Nomor 16. Generator adalah kumparan yang diputar. GGL-nya, ingat, makanan favorit kamu waktu pagi-pagi, bakwan. Nah, makanan favorit kamu, bakwan ya. W-nya kecepatan sudut. Kecepatan sudut bisa dicari pakai rumus apa? 2pi dibagi periode atau 2pi dikali frekuensi. Nah, yang namanya maksimum itu yang mana? Yang ini. Jadi dari grafik ini kita tahu GGL maksimumnya mula-mula berapa? Mula-mula 1 volt. Kemudian kecepatan putar, kecepatan sudut dijadikan setengah kalinya. Kecepatan sudutnya dijadikan setengah kali kecepatan sudut awal.
Tapi jumlah lilitannya dijadikan 4 kali semula. 4 kali semula. Nih. Berarti GGL maksimum jadi berapa? Kita coba bandingkan ya. GGL maksimumnya akan menjadi, bandingkan dengan GGL maksimum awal, bakwan, ya, B-nya medan magnet, A-nya luas, W-nya W2, N2, itu ya. Bakwan, W1, N1, bakwan. Nah, di sini baknya mati. Ya kan? W2-nya berapa? Setengah W1. N2-nya 4N1. Boleh kita coret lagi W1 dan W1. Boleh kita coret lagi N1 dan N1 sehingga kita dapetin berapa? 4 kali setengah 2. Sehingga GGL maksimumnya menjadi ya 2 kali GGL maksimum awal. Berarti 2 dikali 1. Hasilnya berapa? 2 volt. Berarti kalau dirubah kecepatan generatornya jadi setengah kali, jumlah liternya jadi 4 kali, GGL-nya menjadi 2 volt. GGL maksimumnya. Ini salah. Yang A salah ya. Karena ini 1 salah. Ini setengah salah. Ini 4 salah. Ini seperempat salah. Oh, ternyata langsung dapat. Jawabannya yang C. Nah, itu dia. Dah, gampang kan ya? Oke, ada pertanyaan? Paham? Lanjut. Ya. Nomor berikutnya 17. Trafo. Trafo itu adalah alat untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik ya. Gambarnya begini trafo. Ada 2 kumparan. Kumparan yang pertama dikenal dengan kumparan primer. Ya, ingat yang dinaikin harus apa atau yang diturunin arus bolak-balik. Simbolnya begini ya. Ini namanya input. Ini inputnya. Nah, ini jumlah lilitannya NP, gitu ya. Nah, ini adalah yang diharapkan untuk dinaikin atau diturunin. Jumlah kumparannya adalah kumparannya disebut jumlah lilitannya NS, N sekunder. Karena ini primer, kumparan pertama, ini kumparan kedua, sekunder. Di sini adalah yang diharapkan oleh kita. Apakah mau dinaikin atau diturunin? Biasanya ditaruh alat listrik. Alat listrik ditaruh di sini atau dikenal dengan istilah outputnya. Gitu. Ini tegangan primer, ini di sini tegangan sekunder. Kalau di sini arusnya arus primer, di sini arusnya arus sekunder. Nah, itu dia. Itu komponen trafo ya. Nah, trafo kalau ada efisiensi berarti tidak ideal. Efisiensi itu adalah perbandingan antara daya output atau daya sekunder per daya primer. Daya sekunder, daya rumusnya V kali I. Jadi kalau daya sekunder VS kali IS, kalau daya primer VP kali IP. Nah, sekarang kita coba baca soalnya baik-baik ya. Sebuah trafo step up merubah inputnya 25, outputnya 250. Berarti tegangan primernya 25 menjadi tegangan sekunder atau outputnya ya 250. Efisiensinya 80%. Oke, kemudian kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu. Nah, lampu sebagai outputnya. Berarti daya lampunya daya sekunder. Daya lampunya adalah 50 watt. Oke, yang ditanya berapakah IP-nya? Nah, berarti kan tinggal gunain rumus ini ya. Efisiensi sama dengan apa? PS dibagi PP. Efisiensinya 80 per 100, PS-nya 50 per, nah,
Daya V kali I. Kalau nyari V, daya primer tinggal apa? VP dikali IP. Tuh, ya kan ya? Ini kita coret dulu deh, kecilin. Jadi 4/5. Jadi kita dapetin 4/5 sama dengan 50 per VP-nya 250 ya? Dikali IP. Tuh, coret lagi nih. Ini kita coret dengan ini, hasilnya berapa? 5 ya? 250 bagi 55. Oke, berarti ini mungkin ada yang tipe kali saya di sini. Jadi ini apa nih? Sebentar. Ini harusnya 4 IP ya? 4 IP, ini 5 sama 5 kan mati ya? Sama dengan 1 nih. Berarti IP-nya 1/4 ampere. 1/4 berapa tuh? 0,225. Oh, berarti apa-apa, tipe. Oke, coba kamu cek deh. 50 VPIP. Iya, berarti daya primernya itu kan 250 dibagi 4 ya. Aduh, sebentar. Pas kok kayaknya. Dibagi 0,8. Aduh, ini kan 250 PS-nya. Oke, salah nih. VP-nya bukan 250 ya? VP-nya 25. Nah, ini dia nih, salahnya di sini. PP-nya berapa? 25. Nah, salahnya di sini nih. Ya kan? Berarti 50 dibagi berapa? 25 berapa? 2 ya. 2. Ini belum kita coret ya. Ini belum kita coret. Ini belum kita coret nih. Kali silang ya. 4 IP sama dengan 10. Ada, alhamdulillah. 2,5 ampere. Biasa. Dalam perhitungan suka tipe-tipe itu biasa, manusiawi. Tuh, saya aja suka tipe ya. Jadi kamu jangan pernah nyerah kalau salah. Tetap kerjain ulang. Oke. Cukup ya, udah 17.58. Saya pamit ya. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum, selamat malam.